Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Zetsu di episode ke-22. Di episode sebelumnya diceritakan Baku dan Nemu yang gagal menghentikan kebangkitan Raja Iblis. Sehingga kala itu Raja Iblis bangkit ke dunia nyata dan membuat anak-anak lenyap ditelan oleh mimpi buruk mereka sendiri. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Tak diduga Fujimi dan Nasuka yang sebelumnya pergi untuk menyelidiki Black Case tertidur oleh kekuatan Nightmare Raja Iblis sebelumnya hingga pagi. Dan sesampainya di Zetsu Room, Baku memberitahu bahwa yang sebelumnya mereka saksikan di malam hari sebelumnya bukanlah mimpi melainkan kenyataan efek dari Baku yang gagal menjalankan misi. Di sana Baku juga memberitahukan pada mereka bahwa kini Nightmare yang bersemayam di alam bawah sadar anak-anak itu sudah tiba di dunia nyata. Tak lama berselang agen number 5 dan 6 datang. Dan untuk pertama kalinya Fujimi, Nasuka, dan Minami melihat agen code lainnya selain Baku. Kedatangan kedua agen tersebut ternyata untuk mengajak Baku melanjutkan misi sesuai perintah yang telah diberikan pada mereka. Ketika Baku pergi, Minami sempat khawatir dan berencana menyusulnya. Namun Fujimi berhasil meyakinkan Minami untuk percaya pada kemampuan Baku. Sebelum pergi, agen number 5 membagi tugas di mana ia meminta Baku dan Kureha menghabisi Nightmare sementara ia sendiri akan menghabisi Nox. Mendengar hal itu tentu membuat Baku terkejut dan tak bersedia melakukannya. Sebab sejak awal Baku tak ingin membunuh siapapun kecuali Nightmare. Namun agen number 5 menilai Nox bukan lagi manusia, sebab ialah orang yang memancing Nightmare itu ke dunia nyata. Kesal pada sikap Baku, agen number 5 lantas menilai Baku belum siap menjadi agen. Maka dari itu ia meminta Baku menyerahkan Zetsu Driver padanya karena Baku dirasa tak pantas memilikinya. Sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Beruntungnya Kureha bisa menenangkan agen number 5 dan memaklumi Baku yang ia rasa mentalnya belum siap. Akan tetapi di sana Baku mengakui bahwa sebenarnya ia masih ragu pada tujuan code sejak ia tahu bahwa Capsem ternyata adalah kekuatan untuk mewujudkan mimpi buruk. Di sana Kureha lantas meminta Baku mengingat mimpi terburuk saat ia masih kecil. Mendengar hal itu Baku pun bingung. Dan karenanya Kureha menilai berarti Baku belum bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Tak ingin buang waktu, akhirnya di sana Kureha dan number 5 memutuskan menjalankan misi berdua saja tanpa Baku. Sementara Baku sendiri mencoba mengingat mimpi terburuk saat ia masih kecil. Ketika ia coba mengingatnya, Baku pun tak sengaja tertidur dan tiba di alam bawah sadarnya sendiri. Di mana di sana ia melihat seorang bayi sedang menangis dan dunia yang hancur dan kehilangan gravitasi. Di saat yang sama Nemu muncul memanggil namanya. Sehingga di sana Baku terkejut bagaimana bisa Nemu tahu nama aslinya. Dan di sana Nemu berdalih bahwa mungkin itu memang sudah menjadi aturan di dunia itu. Di sana Baku bercerita pada Nemu bahwa mimpi yang tak ia ingat hanya mimpi saat ia masih bayi. Di saat yang sama tiba-tiba Nemu diserang energi hitam yang Baku rasa itu adalah Nightmare. Namun sebelum ia mengetahui sosok hitam itu, Baku tiba-tiba terbangun. Sementara di sisi lain The Lady sudah selesai menganalisis memori Zero sebelumnya. Untuk menjalankan rencana selanjutnya, ia pun bertanya apakah Nox kali ini sudah siap membuang hati nuraninya untuk menghabisi agen code. Dan Nox pun mengiyakan hal tersebut. Sementara itu di kota Nightmare, Raja Iblis sebelumnya memulai mimpi buruk dengan menghancurkan kota dan menyerang warga menggunakan energi petir yang ia ubah menjadi sosok seperti naga. Dan tak lama berselang agen number 5 dan 6 sampai di TKP Nightmare itu berada bermaksud untuk menghentikannya. Namun di saat yang sama Nox muncul menghalangi mereka. Tanpa basa-basi number 5 menyerang Nox sementara Kureha Henshin menghadapi Nightmare itu. Di pertarungan itu Kureha sempat terdesak sehingga agen number 5 berusaha untuk membantunya, begitupun sebaliknya. Akan tetapi saat Kureha lengah, Nightmare itu segera menghabisinya hingga Kureha kembali wujud manusianya. Melihat gadis itu tak berdaya, Nox pun memanfaatkan kesempatan itu untuk segera menembaknya hingga tewas. Lalu Fujimi dan Nasuka yang melihat berita kekacauan itu segera bergegas ke kota untuk menyelidiki Black Case yang sedang terjadi. Akan tetapi di perjalanan ke TKP, Nasuka dan Fujimi tak sengaja bertemu dengan Baku dan lantas bingung mengapa pria itu tak jadi ikut dengan agen code lainnya. Di saat yang sama agen number 3 yang menyadari Kureha telah tewas lantas segera memberitahu Baku. Hal itu tentu membuat Baku shock, begitupun dengan Nasuka.
Fujimi yang juga mendengar hal itu lantas marah kepada Baku karena ia tak menjalankan tugas bersama agen Code lainnya. Namun di sana Baku mengaku ragu sebab di tugas itu ia juga harus menghabisi Odaka. Mendengar hal itu Fujimi pun ikut bingung dan di saat yang sama ia segera menghentikan Nasuka yang nekat pergi balas dendam atas kematian sahabatnya itu. Sebab ia sadar Nasuka tak akan mampu melakukannya. Di tengah keraguan Baku, Fujimi mengingatkan bahwa di belakangnya masih ada orang yang terus berjuang dan percaya padanya. Tersadar oleh kata-kata itu dan merasa bersalah atas insiden yang terjadi pada Kureha, akhirnya Baku pun lantas bergegas menyusul rekan-rekannya ke lokasi pertarungan. Menyaksikan kematian Kureha di sana, Number 5 pun emosi atas kematiannya sehingga ia lantas dengan membabi buta menyerang Nox dengan sekuat tenaga hingga keduanya pun beradu serangan. Namun sayangnya ia kalah dan langsung dihabisi juga oleh Nox. Lalu sesampainya Baku di sana ia pun sudah terlambat dan hal itu membuatnya semakin merasa bersalah. Dalam perasaan yang bercampur aduk itu, Nox tanpa ragu menembak Baku hingga ia pingsan dan tiba lagi di alam bawah sadar sebelumnya. Di alam bawah sadarnya itu Baku pun menggunakan physical capsule dan meminta Nightmare sebelumnya menyerahkan kekuatannya. Ketika keduanya beradu tinju, kekuatan Nightmare pun merasuk ke tubuh Baku dan mengubah Zetsu drivernya di dunia nyata. Kejadian itu pun membuat Baku tersadar dan selamat dari serangan Nox. Saat itu juga Nox Henshin disusul dengan Baku yang ikut Henshin ke wujud form barunya menggunakan driver itu ke wujud Kamen Rider Zetsuka Strom. Di sana Nox mencoba mengerahkan serangannya secara bertubi-tubi ke arah Baku, namun serangan itu sama sekali tak berpengaruh terhadapnya. Dengan form itu Baku akhirnya berhasil membalikkan keadaan sehingga Nox menilai Baku adalah mimpi buruk yang dilahirkan oleh Code. Dan di sini film pun selesai. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.